Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Saudaraku, kasih setia Tuhan kepada semua makhluk ciptaannya dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, janganlah takut dan gentar. Mari kita bersyukur atas penyertaan dan kasih setia Tuhan lewat pujian PKJ 132. Langit menceritakan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, alam memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada berita juga kata-kata, namun gemanya terpancar ke seluruh dunia. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Perintahnya pun murni, menyenangkan hati. Kasih dan kuasanya, bumi pun bergetar. Nah Ia pelita dan perisai selamanya. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Pertolongan kita dalam ibadah minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih dan anak-anak. Mari kita akan belajar tentang iman yang hidup. Sebagai orang percaya, kita menghadapi berbagai situasi realitas dalam hidup di dunia ini. Bagaimanakah sikap iman kita? Apakah kita memiliki iman yang hidup dan terus bertumbuh? Suatu hal yang kita percaya bahwa Allah pasti terus menolong kita
untuk memiliki iman yang hidup melalui berbagai peristiwa dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan Allah yang ku percaya. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu, ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah Kau tanggung bagiku. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini Bapa,
kami datang ke hadirat-Mu kembali Tuhan. Mengucap syukur karena Engkau telah berkati kami. Engkau telah bangunkan kami dari istirahat semalam, dan Engkau masih memberikan napas hidup pada kami semuanya, hingga kami boleh datang beribadah kepadamu di hari ini Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkau telah berfirman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kelihatannya mudah Tuhan firman-Mu ini, tapi kami tidak dapat melaksanakan dengan baik apa yang Tuhan firmankan pada kami sekalian untuk mengasihi Allah dan mengasihi sama kami. Karena besar dosa-dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Maka ampunkanlah ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, baik yang telah kami lakukan, kami berbuat maupun yang masih dalam angan-angan kami sekalian. Tanpa penyertaan-Mu Tuhan, kehidupan kami tidak ada artinya. Maka Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu pada kami sekalian, sehingga hidup kami dapat berubah. Maka Bapa, hanya dengan kasih karunia-Mu Tuhan, kami mohon padamu, agar kehidupan kami dapat berubah lebih baik lagi dibanding kehidupan kami yang telah kami lakukan selama ini. Bapa kami yang di surga, dan juga kami juga menyerahkan dosa dan kesalahan orang tua kami dan anak-anak kami pemberian. Bapa, sehingga mereka juga akan mendapatkan pengampunan dosa dari Engkau saja Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkau tahu apa yang paling kami butuhkan. Maka semua doa dan permohonan kami yang singkat dan banyak cacat celah ini hanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyikan kasihanilah aku yang lemah. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu.
bagi setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan mendengar dan memberikan kasih anugerahnya kepada kita. Sabdanya menjadi berita anugerah bagi kita, tertulis dalam surat Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10 yang demikian bunyi firman-Nya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita hidup dalam kehidupan baru, dalam damai dengan Tuhan dan sesama. Kami mau hidup dalam damai dengan Tuhan dan sesama. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Kita akan menyanyikan ingat akan nama. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya,
surga yang bakal. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap Tuhan, ucap syukur atas berkat dan karunia-Mu pada kami sekalian dalam ibadah Tuhan. Saatnya Tuhan, kami akan membaca dan juga merenungkan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh anak-anak-Mu. Tuhan berkati kami, agar kami mampu untuk bisa dengarkan firman-Mu yang kudus, menerima firman-Mu yang kudus untuk kami pergunakan sebagai pedoman hidup kami, agar kehidupan kami lebih layak lagi dibanding kehidupan kami yang telah kami lakukan selama ini. Hamba-Mu yang dalam keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hanya kehendak-Mu lah yang jadi atas kami sekalian. Kiranya Tuhan berkati kami juga, anak-anak-Mu yang mendengarkan dan merenungkan firman ini. Bapa kami yang surga, kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu. Maka semuanya ini Bapa, hanya kami serahkan dalam tangan kasih. Dalam nama Tuhan Kristus. Amin. Bacaan pada hari ini ada dua bagian, yaitu Ayub pasal 38, ayat 1 sampai dengan 11, dan 2 Korintus 6, ayat 1 sampai dengan 10. Ayub pasal 38, ayat 1 sampai dengan 11, saya akan bacakan sebagai berikut. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai? Siapakah telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bendungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu dan congkak akan dihentikan. Bacaan yang kedua dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan demikian.
Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya waktu inilah adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan kita menyanyikan Mazmur 107 secara berbalasan. Bersyukurlah pada Tuhan.
melihat karya-karya Tuhan yang ajaib di tempat yang dalam. Dan dengan firman-Nya badai dibangkitkan yang meninggikan gelombang. Bersyukurlah pada Tuhan. Kasih setianya, biarlah mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih setianya, karena karya-karyanya yang ajaib atas tangan manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji dan memuji Dia dalam sidang para tua-tua. Bersyukurlah pada Tuhan, Dia baik bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dimohon untuk berdiri. Pagi ini bacaan Injil diambilkan dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41 yang demikian bunyi firman-Nya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Tema ibadah
kali ini adalah iman yang hidup. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ada sebuah kisah. Dan kisah ini adalah mengenai seorang penjual tempe, mengenai tempe, dan mestinya yang kita ceritakan adalah yang menjual ini adalah beragama Kristen. Ibu ini setiap hari membuat tempe itu sendiri. Dan setiap hari setelah tempe itu jadi, dibawanya ke pasar. Jadi setiap hari dia membuat, jadi dibawa ke pasar. Pada suatu hari, ibu itu sudah bersiap-siap untuk berjualan di pasar. Ia mengecek dulu bungkusan tempe yang akan dibawa ke pasar. Biasanya pada pagi hari, tempe itu atau yang dibuatnya itu sudah jadi. Jadi tempe yang matang gitu ya, masak. Tetapi pada saat itu, pada pagi hari itu, tempe-tempenya baru setengah jadi atau setengah matang. Belum sempurna. Atau kalau bahasa Jawa, tempe bakal ya, masih bakal jadi. Ibu itu merasa sedih sekali dan sangat khawatir. Tetapi ibu ini tetap berpengharapan bahwa tempenya yang saat ini masih menjadi atau belum jadi dengan sempurna, maka dia berharap nanti kalau sudah sampai pasar, tempe itu akan jadi semuanya. Maka ia pun berangkat ke pasar sambil terus berharap dan berdoa pada Tuhan dengan penuh keyakinan. Tempe yang dibawanya itu akan jadi nanti akan bisa pulang membawa uang. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sesampainya di pasar, ia mulai menata dagangannya seperti biasanya, lalu ia mengintip lagi bungkusan tempe itu dan berharap agar tempe yang di depannya itu sudah jadi semua atau matang. Tapi betapa kecewanya ibu ini ketika melihat tempe-tempenya itu masih tetap seperti semula, setengah jadi. Ibu ini lalu berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar tempe-tempe tersebut bisa matang, bisa jadi. Tapi tempe tersebut masih tetap seperti semula. Ibu itu melihat teman-teman yang sama-sama menjual tempe, yang lain, mereka kelihatan sibuk sekali melayani pembeli. Lalu ibu itu melihat lagi bungkusan itu, mencoba untuk membuka bungkusan tempenya, tapi tetap saja. Akhirnya ibu itu mulai putus asa, mulai bersedih hati, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa tempe-tempe yang saya buat hari ini tidak jadi seperti biasanya? Apa dosaku Tuhan? Apa salahku Tuhan? Ibu itu juga menyalahkan, menanyakan mengapa hal itu terjadi. Dan ibu itu membayangkan nanti ia akan pulang dengan tangan hampa.
karena tempenya tidak laku. Jadi setiap ada orang datang beli, banyak tempenya, itu dikembalikan. Dan juga kerugian yang ditanggungnya karena tempe-tempe itu juga banyak. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, akhirnya ia ingat akan firman Tuhan. Setiap dia beribadah ke gereja, dia ingat akan firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya hidup dalam penderitaan. Tuhan pasti akan menolong dan memberikan jalan keluar. Ia pun berdoa kembali dengan penuh percayaan pada Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu yang kasih, tak lama kemudian ada ibu-ibu muda yang datang kepada penjual-penjual tempe tadi yang banyak itu. Tapi setelah mendatangi penjual-penjual itu, dia tidak beli apa-apa. Setelah tanya, tinggalkan penjual-penjual tersebut. Akhirnya ibu muda itu menemui, atau sampailah ibu muda itu di hadapan ibu penjual tempe yang sedang termenung. Lalu katanya, "Ibu, apakah ibu mempunyai tempe yang setengah jadi?" Bahasa Jawanya, bahasa akal. Ibu penjual tempe ini pun tersentak, kaget. Dan bertanya, "Ibu mencari apa?" Lalu ibu yang tadi, "Bu, saya mencari tempe yang setengah jadi. Karena saya butuh banyak sekali untuk oleh-oleh keluar kota keluarga saya." Kira-kira ada berapa, Bu, tempe yang Bu punya? Dan ibu tadi juga tanyakan, "Berapa yang butuhkan, Bu? Karena tempe-tempe saya hari ini semua belum jadi, atau masih bakal semuanya." Akhirnya semua tempe bakal itu yang belum jadi tadi diborong semuanya oleh ibu muda tadi. Puji Tuhan. Akhirnya penjual tempe tadi juga mengucap syukur atas pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, melalui cerita ini kita belajar bahwa seringkali Tuhan memakai penderitaan, kesulitan, kekhawatiran, atau situasi yang tidak menyenangkan untuk mengajarkan kepada kita tentang bagaimana mempraktekkan sikap hidup pada bimbingan Tuhan. Ketakutan adalah bagian dari proses beriman. Bukan berarti bahwa dengan beriman ketakutan akan hilang, dan seperti itu. Beriman berarti menghadapi ketakutan itu dengan percaya kepada Allah. Memang kadangkala ketakutan dan kekhawatiran itu dapat menguasai kehidupan seseorang, bahkan melemahkan iman seseorang, sehingga timbul keraguan-raguan, bahkan gugatan-gugatan kepada Allah. Sebaliknya, ketakutan dan kekhawatiran yang dihadapi dengan iman membawa manusia pada pengharapan, penyerahan diri, bahkan kekaguman dan ketakjuban atas kuasa Allah. Seperti cerita tadi.
Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bacaan Injil kali ini yang sudah kita baca terambil dari Markus 4 ayat 3 sampai dengan 41. Berkisah tentang Tuhan Yesus yang mengajak murid-muridnya menyeberang ke sisi lain Danau Galilea. Setelah Tuhan Yesus mengajar di tepi Danau Galilea tersebut, dan murid-murid pun mengikuti ajakan Yesus, meninggalkan orang banyak di tepi danau tersebut. Mereka menaiki satu perahu, padahal tadi disebutkan bahwa ada juga perahu-perahu yang lain. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi murid-murid ada dalam satu perahu dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dalam perjalanan Tuhan Yesus tertidur di buritan belakang. Dan pada waktu itu datanglah angin topan yang mengakibatkan perahu mereka kemasukan air hampir penuh. Dan para murid ketakutan. Lalu mereka membangunkan Tuhan Yesus dengan kata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ayat 38. Dan Tuhan Yesus pun bertindak untuk menenangkan badai topan tersebut. Dan mereka dapat meneruskan perjalanan. Bapak Ibu, kisah ini biasanya dimaknai bahwa dalam badai kehidupan kita yang dahsyat, Tuhan selalu menyertai dan hadir bagi kita untuk menolong kita. Selain itu, teks ini juga dimaknai sebagai ketidakpercayaan murid-murid. Perkataan Tuhan Yesus dalam ayat 40. "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Pertanyaannya, Bapak Ibu. Salahkah bila para murid ini membangunkan Tuhan Yesus? Sebagai manusia, para murid pun mengalami ketakutan dalam iman mereka. Ada kekhawatiran dalam pengharapan mereka. Memang mereka beriman. Ketika masuk dalam perahu bersama dengan Tuhan Yesus, naik perahu itu, mereka beriman pasti akan selamat sampai di seberang. Dan bertolak seberang bersama Yesus. Karena mereka punya keyakinan bersama Yesus pasti akan selamat. Namun, ketika badai topan menyerang, mereka mulai ketakutan. Di sini tertidurnya Tuhan Yesus bukan menunjukkan ketidakpeduliannya. Ya, Tuhan Yesus tidur, artinya berarti Tuhan Yesus tidak peduli pada murid-muridnya, bukan seperti itu. Tetapi justru menunjukkan bahwa Tuhan Yesus percaya bahwa para murid itu dapat mengatasi badai itu. Mengapa? Karena kebanyakan murid-murid Tuhan Yesus adalah para nelayan yang berpengalaman menghadapi situasi dan kondisi Danau Galilea pada waktu itu. Walaupun Tuhan Yesus tertidur, Ia tetap hadir dan menyertai mereka. Ia mempercayakan pelayaran tersebut kepada para murid. Karena mereka sudah terbiasa. Teguran Tuhan Yesus di ayat 40 itu sebenarnya menunjukkan bahwa Yesus tahu mereka dapat mengatasi badai tersebut.
dan mukjizat itu tidak diperlukan sekiranya mereka percaya dan tidak dikuasai ketakutan, namun ketakutan yang mengendalikan mereka, sehingga mereka tidak dapat berpikir jernih. Dan ketakutan para murid berlanjut dalam ayat 41. Tetapi ketakutan di ayat 40 dan 41 ini berbeda. Kata takut pada ayat 40 dalam bahasa aslinya kai epe notois ti deiloi st. Jadi di sini takut diterjemahkan dengan deilon atau deilos, yang artinya tidak beriman. Sedangkan ketakutan dalam ayat 41, kemudian kai epa bitisan pobon megan kai elegon pro solielos. Di sini takut diterjemahkan dengan phobio, yang artinya gentar, kagum, hormat, dan memuji. Ini menunjukkan bahwa ketakutan para murid mengalami transformasi atau mengalami perubahan yang tadinya meragukan kuasa Tuhan Yesus dan menggugatnya. Seperti tadi kan, Tuhan, mengapa Engkau tidak mempedulikan kami? Bukan menggugat. Lalu dengan meredanya topan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, melalui pengalaman ini mereka menghormati dan memuji Tuhan Yesus. Pengalaman iman dan ketakutan para murid ini membuat mereka pada pengenalan akan Yesus yang sejati, yang dapat menumbuhkan iman mereka. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dalam bacaan tadi kita juga mendengarkan dari kitab Ayub bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Di sini adalah jawaban Allah kepada Ayub, di mana Ayub juga menggugat Allah atas kemalangan yang menimpa dirinya. Kita tahu bahwa Ayub, di sana disebutkan bahwa Ayub adalah orang yang sangat taat pada Tuhan, sehingga iblis ingin mencelakai Ayub. Kalau kita baca dari ayat-ayat yang awal, bab awal, di sana Ayub disebutkan bahwa Ayub adalah orang yang sangat berbakti kepada Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu yang kasih, dan juga dalam perjalanan setelah Ayub mendapatkan musibah karena dicobai oleh iblis, maka seluruh badannya ada cacatnya, boroknya, dan juga dari ketiga sahabat-sahabatnya ini juga menyalahkan Ayub. Sehingga Ayub merasa bahwa dirinya terpojok. Ayub 3 ayat 25-26 ini juga menyatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat kesenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat,
tetapi kegelisahanlah yang gugatan Ayub pada Tuhan. Lalu bab 10 ayat 2 Ayub. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku. Di ini seakan-akan Ayub menyalahkan Tuhan. Dan juga bab 16 dan 17 di sana juga disebutkan bahwa Ayub juga banyak menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dalam penderitaannya ini Ayub tenggelam sehingga melupakan kedaulatan Allah atas semesta. Hingga dalam ayat yang dibaca tadi, Allah menanyakan sesuatu pada ini jawaban penderitaan Ayub yang diberikan oleh Tuhan. Di sini Tuhan atau Allah tidak berbalik menggugat Ayub, tapi justru Allah mengajak Ayub untuk melihat masalahnya dari sudut pandang yang lain, untuk bisa kembali memulihkan imannya. Dan akhirnya Ayub menyadari bahwa Allah selalu memperhatikannya dalam Ayub 42 dan ayat 2 dan 10. Demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Lalu ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan pada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi keadaan Ayub dipulihkan kembali, malah 2 kali lipat. Dan juga dalam bacaan yang kedua tadi, dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-13, di sana kita bisa belajar bagaimana bentuk nyata hidup mengandalkan Tuhan. Rasul Paulus memberikan contoh bagaimana ia berusaha menjalankan pelayanannya. Di dalamnya ada ketabahan, keteguhan iman, dan kemurnian hati. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sikap para murid dan Ayub menggambarkan kita sebagai manusia pada umumnya. Pada awalnya kita mengambil langkah iman untuk melihat atau mengikut Tuhan Yesus. Namun ketika masalah dan pergumulan hidup terasa berat, kita jadi tenggelam dalam ketakutan dan dilumpuhkan oleh kekhawatiran. Lalu kita menuduh Allah bahwa Dia tidak peduli dan membiarkan kita untuk berjuang sendiri seperti para murid tadi. Dan juga menuntut agar Allah bertanggung jawab atas penderitaan yang kita alami. Kita lupa bahwa sejak awal kita naik perahu bersama dengan Tuhan Yesus, berarti kita sudah mengambil langkah iman untuk mengikut Dia. Jadi kan ada perahu-perahu banyak, tapi para murid tidak mau menaik perahu yang lain, tapi dia naik ke perahu yang sama dengan Tuhan Yesus. Berarti kita
sudah dipedulikan, disertai, dicintai, disayangi oleh Allah. Sebab kita percaya dan mengikut Dia. Maka dengan demikian, kita harus terus belajar untuk bersikap selayaknya anak-anak Tuhan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan terus mengingat identitas kita sebagai pengikut Kristus, kita akan selalu ditolong untuk terus berusaha memandang segala sesuatu berdasarkan sudut pandang iman. Jika kita berada dalam suka, sukses, dan kemakmuran, kita tidak boleh menyombongkan diri. Seolah-olah semuanya itu kita peroleh dari jerih payah kita sendiri. Sebaliknya, apabila kita dalam kesedihan, keadaan berduka, menderita, terpuruk, kita tidak menangisi diri kita sebagai orang yang paling menderita. Seperti halnya Paulus, kita perlu memiliki keyakinan, iman, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mampu memakai semua itu untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita sungguh-sungguh mengendalikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada sebuah nyanyian yang demikian, bahasa Jawa. Ono prau layar margi raharjo, Gusti kang dadi jurumu dinira, Topo kang arep uwal king cintaka, nunggango ing praune mesti waluya. Nunggango kanca mara nunggango, aja wedi ing ombawa prahara. Di praune Gusti mesti datan kentir, mesti selamat lakune mula aja kuatir. Aku ya wis nunggang praune Gusti, mulane ayam lan enggar ing ati. Angine ribut yang ombake agung, mulane tanpa kuatir malah kudu ngitung. Nunggang kanca mara nunggango, aja wedi ombalara. Di praune Gusti mesti datan kentir, mesti selamat lakune mula aja kuatir. Artinya, ada sebuah perahu yang berlayar di samudera dan Tuhan Yesus sebagai nakodanya. Siapa yang mau berbahagia, yang jauh dari segala godaan, maka kita diharapkan untuk naik ke perahu itu. Mesti berbahagia, mesti selamat. Naiklah teman, mari kita naik ke perahu tersebut. Jangan takut oleh ombak dan juga angin kencang. Karena perahu Tuhan Yesus pasti tidak akan terhanyut dan kita akan selamat, maka dari itu kita tidak boleh khawatir. Sekarang aku sudah naik ke perahunya Tuhan, maka hatiku tentram dan senang. Walaupun ada angin ribut dan ombak besar, tapi kita tidak boleh takut. Malah kita harus memuji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang abad, marilah dengan berdiri kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita untuk yang kesekian kalinya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, ucap syukur atas segala firman yang telah ditaburkan pada kami sekalian. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk bisa menerima firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan saat ini Tuhan. Sehingga kami dalam menapaki hidup kami di dunia ini, kami tidak perlu khawatir. Karena kami sudah naik ke perahu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pasti akan memampukan kami untuk mengatasi segala permasalahan-permasalahan hidup kami. Tuhan pasti tolong tepat pada waktunya terhadap permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kami, Tuhan. Bapa kami yang di surga, ampunkan juga atas segala dosa dan kesalahan kami yang sangat besar di hadirat-Mu. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk perdamaian dunia, Tuhan. Kiranya Engkau ulurkan tangan kasih-Mu, kecampur tangan dalam perdamaian dunia ini, Tuhan. Hingga mereka yang bersengketa akan segera menyelesaikan, sehingga bolehlah dunia yang Kau ciptakan ini tidak porak-poranda oleh manusia. Bapa kami yang surga, demikian juga kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang tercinta ini. Berkati dari pemerintah pusat sampai ke RT RW kami sekalian. Berkati mereka, berikan cakapan kepada mereka untuk bisa melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan embankan pada mereka, Tuhan. Agar negara kami akan lebih baik lagi, berjaya lagi untuk kedepannya, Tuhan. Dan juga masyarakat Indonesia, Tuhan, yang juga bermasalah dengan kekeringan, juga banjir, dan lain-lain, Tuhan. Kiranya Tuhan juga ulurkan tangan kasih-Mu, kiranya menolong mereka yang kesulitan, Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di GKI Lasem, Tuhan, serta dengan umat-umat-Nya. Berkati mereka semua dengan berkat-berkat yang Tuhan limpahkan pada mereka semuanya, dan apa yang dibutuhkan Tuhan, berkatilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk besok pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 25 dan 26 Juni 2024, akan diadakan persidangan ke-26 Majelis Klasis GKI Klasis Semarang Timur yang bertempat di Hotel Ripta Kudus. Tuhan berkati para utusan-utusan, baik yang dari Lasem dan juga gereja-gereja yang lain. Mereka berangkat dari gereja masing-masing dan bisa sampai ke tempat persidangan dengan baik. Dan Tuhan akan berkati panitia yang juga mempersiapkan persidangan ini. Dan kami mohon persidangan ini akan berjalan lancar
dari awal sampai akhir. Demikian juga Tuhan, untuk besok pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, kami akan menerima perjamuan kudus. Maka Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan-Mu pada Minggu tanggal 14 Juli 2024. Tuhan yang ada di surga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, sore hari depan, itu Bapak Samuel Obiandu, Ibu Hinda Rohan, Ibu Edelina Manurung, Saudara Poni Madeline, dan berkati mereka, berikan panjang umur dan kesehatan selalu menyertai kehidupannya. Tuhan yang kasih, yang mengasihi kami juga berdoa untuk sekolah Kristen Dorcas Tuhan, yang dimana telah menyelesaikan tanggung jawabnya untuk mendidik anak-anaknya pada tahun ajaran ini. Mereka yang sudah lulus Tuhan, baik yang dari TK masuk ke SD, dan dari SD masuk SMP, dan SMP masuk SMA. Kami mohon Tuhan agar anak kami bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan mereka diterima di sekolah yang didaftar. Bapa kami yang surga, demikian juga untuk situasi dan kondisinya juga berkati. Kami mohon Tuhan akan menyertai sekolah Kristen Dorcas ini Tuhan, dan kirimkanlah ya Tuhan tenaga-tenaga yang handal untuk bisa membawa Dorcas ini akan lebih maju lagi seperti tahun-tahun yang dulu Tuhan. Berjaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, apapun sakitnya Tuhan, tiada hal yang mustahil bagimu untuk memberikan kesembuhan pada mereka. Dan juga yang berusia lanjut Tuhan, Tuhan juga berkati sertai kehidupannya, agar mereka jangan sampai binasa, tapi mereka akan mendapat berkat dan dari Engkau sampai selama-lamanya. Biar juga pergumulan hidup bagi keluarga-keluarga, juga studi, dan juga kesehatan, dan juga pekerjaan. Bagi anak-anak kami yang sudah lulus, yang tidak melanjutkan sekolah, yang ingin bekerja, Tuhan carikan pekerjaan yang tepat bagi anak-anak kami. Dan sampai anak-anak kami bekerja sembarangan, yang mungkin juga akan membawa mereka pada kesalahan. Maka Bapa carikanlah pekerjaan pada mereka yang tepat, agar anak-anak kami juga bisa bekerja dan melayani Tuhan. Bapa kami yang surga, banyak lagi doa dan permohonan kami yang bersifat kami aturkan. Kau tahu apa yang paling kami butuhkan Tuhan. Maka Bapa berkati apa yang kami naikkan dalam doa kami yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang tidak berkenan kiranya Tuhan ampunkan. Semuanya ini Bapa, hanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bagi saudara yang beribadah di rumah, silakan mengumpulkan persembahan saudara di rumah masing-masing. Dan setelah terkumpul, saudara dapat menitipkannya kepada Penatua Gracia Budiasih atau Penatua Reni Damayanti. Atau saudara dapat mengirim persembahan saudara ke rekening GKI Lasem, Bank Mandiri dengan nomor rekening 135 009 013 0871. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Kita akan mengaturkan persembahan sambil memuji Tuhan dengan pujian syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas
syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak tebing. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, dan firman-Mu pelita agar kami tak sesat. Kita nyanyikan bait ketiga sambil bangkit berdiri. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali ya Bapa, kami menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini ya Bapa, kami datang dengan membawa persembahan syukur kami. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini agar berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Kami juga mau berdoa untuk para penatua yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau beri roh yang takut akan Engkau, sehingga dapat mengelola persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyikan PKJ 124, bait 1 sampai dengan Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, segala atasinya, yang paling tak mungkin dimudahnya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman Kau pegang. Firman Tuhan dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Meski kami goncang gelombang cemas, firman-Nya tetap jangkarmu. Dan biar manusia lemah dan lemah, firman Tuhan pegang dan teguh.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, janganlah takut dan gentar dalam menghadapi kehidupan. Yakin dan percayalah dengan iman yang teguh, kita dapat menjalani kehidupan ini karena Tuhan serta kita. Marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau dengan karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Warta Jemaat GKI Lasem, Minggu 23 Juni 2024. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis dan segenap Jemaat GKI Lasem mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Karyono Suprapto Hadi dan Bapak Ibu serta saudara-saudari yang telah terlibat dalam pelayanan kebaktian hari ini. Tuhan memberkati. Yang kedua, pertukaran pelayan kebaktian antar klasis. Dalam rangka pertukaran pelayan kebaktian antar klasis Semarang Timur dan klasis Yogyakarta, maka yang melayani di GKI Lasem pada hari Minggu tanggal 30 Juni mendatang adalah Pendeta Agatha Karis Wibisono, putra dari GKI Adi Sucipto, Yogyakarta. Sedangkan Pendeta Immanuel Budi Dharma akan melayani di GKI Gejayan, Yogyakarta. Mohon dukungan doa. Yang ketiga, perjamuan kudus. Besok pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, dalam kebaktian pagi dan sore akan dilayankan perjamuan kudus. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anak yang sudah dibaptis, dimohon untuk mempersiapkan diri secara pribadi. Demikian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.